All of them came to Japan under a visa category for skilled workers. Belum genap 2 bulan, imigran India di Jepang udah banyak banget bikin ulah. Indonesia dan India di mata Jepang. Yuk cuy, langsung aja. Hari ini kita mau kupas tuntas isu panas yang lagi bikin Jepang, negara paling disiplin di dunia itu, pusing 7 keliling. Pekerja India yang bikin pusing. Balik lagi bareng gua, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup. Karena hidup kadang perlu diomongin. Coba bayangin, Jepang. Negara yang kalau lu buang permen karet sembarangan, itu rasanya kayak lawan hukum alam. Mereka punya aturan buang sampah yang lebih ribet dari jadwal KRL. Tapi hari ini, di beberapa kota, tumpukan sampah mulai muncul. Jalanan yang tadinya sunyi jadi riuh. Tapi, ada kabar baik. Di tengah kekacauan ini, ada satu negara yang justru naik daun, dapat pujian, dan jadi harapan baru Jepang. Negara mana? Ya, Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, kita bakal bedah habis. Kenapa India gagal beradaptasi? Seberapa sakralnya aturan Jepang, dan apa rahasia pekerja Indonesia sampai dicintai di sana. Siap-siap, sediain kopi, kita mulai dengan seberapa ribetnya hidup di Jepang. The Sacred Jepang. Memahami kenapa Gomi Rules itu sakral. Cuy, kita harus pahami dulu, Jepang itu bukan kayak kita. Di sana disiplin itu kayak agama kedua. Ini bukan soal patuh sama polisi, tapi soal menghormati lingkungan dan orang lain. Atau Mewaku wo Kakenai. Di Gomi Rules atau aturan sampah, ini inti masalahnya. Buang sampah itu ada 7 kategori dan jadwalnya ketat. Intinya, kalau lu salah buang, sampahnya nggak diangkut, dan lu dapat surat cinta dari tetangga. Mereka rela bawa sampah pulang demi disiplin ini. Gagal mematuhi ini sama dengan gagal menghormati budaya mereka. Terus, kenapa Jepang butuh tenaga asing? Demografi. Angka kelahirannya rendah, populasinya menua, mereka butuh orang yang mau kerja di sektor dirty, dangerous, difficult, atau 3D. Mereka butuh caregiver atau perawat lansia, pekerja pabrik, dan juga konstruksi. Jepang buka pintu lebar-lebar. Salah satu negara yang datang masif, ya India. Mereka punya populasi besar dan skill IT, tapi ternyata skill aja nggak cukup cuy. Budaya itu juga nggak kalah penting. Kita masuk ke kekacauan yang bikin Jepang trauma. India, shockwave. Saat disiplin Jepang kolaps. Duar! India masuk. Dalam beberapa tahun, mereka jadi salah satu komunitas imigran terbesar. Dan apa yang terjadi? The Great Trash Disaster. Sampah berserakan, nggak dipilah, dibuang di hari yang salah. Bayangin. Pemandangan ini di mata orang Jepang yang udah 70 tahun didoktrin soal kebersihan, ini adalah penghinaan visual dan budaya. Masalah kedua, noise pollution dan space awareness. Budaya India di ruang publik itu berbeda, lebih ekspresif, lebih rame. Sementara Jepang, sunyi. Video viral soal kerumunan di jalanan desa yang berisik itu bikin warga Jepang marah. Terus, gesekan sosial dan komunitas eksklusif. Di beberapa daerah, komunitas India mendominasi. Mereka buka toko-toko khas, terus juga ngadain festival sendiri. Warga Jepang nggak masalah sama orang asing, asal hormati budaya lokal. Mereka takut budaya asli Jepang tercampur terlalu cepat. Terus, reaksi keras warga dan politik. Protes, petisi, dan headline negatif di media Jepang membanjiri. Wacana politik mulai muncul. Batasi imigran dari India. Trauma ini ngubah kebijakan imigrasi Jepang ke depan. Dan trauma India ini adalah karpet merah untuk Indonesia. Ambil napas dulu. Setelah ini kita bakal bahas kenapa kita berhasil dan jadi role model. Indonesia, the life saver. Kekuatan senyum, adaptasi, dan disiplin. Kita balik ke pahlawan kita, Indonesia. Kenapa kita sukses di Jepang? Jawabannya ada di persiapan budaya dan kekuatan adaptasi. Poin 1, pelatihan prakeberangkatan yang keras. Mayoritas pekerja kita datang lewat jalur formal.
program magang, SSW, atau Specified Skill Worker, itu wajib memberikan bootcamp budaya. Kita udah di-drill soal Gomi Rules, cara Ojigi atau membungkuk, dan juga Horenzo, atau lapor, komunikasi, konsultasi. Terus poin 2, karakter adaptif dan senyum khas Indonesia. Jepang itu negara kaku, mereka butuh kehangatan. Kita punya itu. Kita ramah, gampang senyum, gampang ketawa, dan lebih fleksibel. Mereka ngerasa nyaman. Orang Jepang bilang kita itu yasashi, atau lembut. Juga akarui, atau ceria. Studi kasus, caregiver atau perawat lansia. Ini adalah sektor paling krusial. Tugasnya ngerawat orang tua. Pekerja kita sangat dicari karena kita punya budaya gotong royong dan menghormati orang tua yang kuat. Kita tulus. Orang Jepang rasa lebih dekat sama kita. Jadi, sementara imigran India bikin masalah sampah, imigran Indonesia justru disukai karena cepat adaptasi dan gak bikin ribut. Ini adalah golden momentum kita. Peluang emas dan jaga reputasi. Cuy, kita udah di sesi terakhir. Apa arti semua ini? Jepang bakal jadi lebih selektif. Trauma India bikin mereka cari negara yang terbukti adaptif. Dan rekam jejak itu udah ada di tangan Indonesia. Terus gimana proyeksi kebijakan imigrasi Jepang ke depannya? Pertama, tes adaptasi budaya bakal makin ketat. Terus kedua, kuota buat negara yang bermasalah bakal dikurangin. Ketiga, kita sebagai negara yang dicap ramah dan disiplin berpotensi dapat alokasi pekerja yang lebih besar. Jadi, kita harus jaga reputasi. Citra baik ini adalah harta yang harus kita jaga. Jangan sampai nilas titik merusak susu sebelanga. Terus jaga sikap, patuhi aturan Gomi Rules, jangan berisik, kita itu duta bangsa. Ini bukan cuma soal kerja, tapi soal soft diplomasi. Kita lagi bangun citra Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan disiplin di mata dunia. Kita punya peluang emas ini. Cuy, beberapa menit ini kita udah beda habis. Intinya, Jepang trauma sama benturan budaya yang dibawa imigran tertentu. Tapi mereka menaruh harapan besar pada kita, Indonesia. Karena kita terbukti bisa beradaptasi. Sekarang giliran kalian. Gimana pendapat kalian soal trauma Jepang ini? Apa ini murni kesalahan imigran? Atau kegagalan edukasi dari pemerintah Jepang terhadap pekerja asing? Dan, apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang emas ini? Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau lu suka, jangan lupa like, komen di bawah, apalagi yang harus gua bahas. Share ke teman-teman lu yang pengen kerja di Jepang. Subscribe biar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya dari channel ini. Sampai ketemu lagi bareng gua, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup berikutnya. Sayonara!